Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara bagian penilaian tengah semester 2, uraian B dan juga C. Mari kita simak bersama-sama. Pertama kita akan membahas bagian B. Karbon dioksida yang diangkut oleh plasma darah dapat berupa senyawa asam karbonat. Oleh sebab itu, apabila proses pengangkutan karbon dioksida dalam darah tidak berlangsung optimal, dapat mengakibatkan terjadinya penumpukan asam karbonat. Akibatnya dapat menimbulkan gangguan yang disebut dengan, kalau di sini ada gangguan pada pengangkutan karbon dioksida, berarti di dalam tubuhnya, di dalam darah, kadar karbon dioksidanya tinggi. Nah, ini disebut dengan gangguan asidosis respiratorik. Gangguan ini ditandai dengan pH darah yang bersifat asam karena terlalu banyak CO2. Nomor 2, pada kulit epidermis terdiri atas beberapa lapisan. Lapisan epidermis paling luar dinamakan stratum corneum atau yang bisa disebut dengan lapisan tanduk. Sedangkan lapisan epidermis paling dalam dinamakan stratum germinativum. Nomor 3, anuria ditandai dengan volume urin yang dihasilkan lebih sedikit. Keadaan ini disebabkan oleh adanya kerusakan nefron pada bagian glomerulus. Oke, jadi anuria itu disebabkan karena adanya kerusakan di bagian glomerulus. Nomor 4, perhatikan gambar kelenjar-kelenjar pada tubuh manusia berikut. Suatu hormon berfungsi merangsang seledik untuk memproduksi hormon testosteron. Hormon yang dimaksud adalah berarti di sini fungsi dari ICSH. Nah, hormon tersebut dihasilkan oleh kelenjar hipofisis atau pituitari. Pada bagian mana? Tentu saja bagian lobus pars anterior. Berdasarkan gambar, kelenjar tersebut ditunjukkan oleh angka 3. Oh ya, di situ Mimin lupa ya, harusnya yang terakhir ada jawabannya angka 3. Nomor 5, ashwagandha mampu memberikan efek penenang dengan cara menurunkan aktivitas otak, sehingga termasuk obat-obatan dari golongan. Karena mampu menenangkan berarti dia adalah golongan sedatif. Nah, adapun diazepam dapat menghilangkan rasa nyeri dengan cara menekan bagian otak yang mengatur rasa nyeri sehingga termasuk ke dalam obat-obatan golongan depresan. Bagian C nomor 1, Bowo dan Denny melakukan pengukuran volume udara pernapasan menggunakan respirometer. Hasil pengukuran ditunjukkan dalam tabel berikut. Ada volume tidalnya Bowo dan juga Denny. Volume cadangan dan volume cadangan inspirasi dan volume cadangan ekspirasi. Selain itu mereka juga melakukan pemeriksaan plethysmograph untuk mengetahui besarnya volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi maksimal. Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan hasil yang sama antara Bowo dan Denny, yaitu sebesar 1050 cc. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya kapasitas vital dan volume total paru-paru Bowo dan Denny sama. Benarkah kesimpulan tersebut? Jelaskan. Oke. Berarti di sini yang kita diminta untuk mencari tahu apakah kapasitas vital dan volume totalnya antara si Bowo dan Denny ini sama, berarti tinggal kita hitung. Yang pertama, kapasitas vital Bowo berarti volume tidal tambah volume cadangan inspirasi ditambah dengan volume cadangan ekspirasi. Di tabel sudah ada, tinggal kita masukkan hasilnya 3500 cc. Kapasitas vital Denny juga sama caranya, tinggal dijumlahkan 500, 1550 dan tambah 1500 cc, hasilnya 3550. Dari sini sudah berbeda ya, kapasitas vital Bowo 3500 sedangkan kapasitas vitalnya Denny itu 3550. Sekarang kita hitung yang volume total paru-paru. Nah, rumusnya kapasitas vital ditambah dengan volume sisa. Tadi keduanya sama, volume sisanya 1550 cc. Maka 500 tambah 1500 maksudnya 3500 ditambah dengan 1050, hasilnya 4550.
Untuk volume total paru-paru Denny, berarti kan sama juga rumusnya, kapasitas vital tambah volume sisa. Hasilnya adalah 4.600. Jadi kapasitas vital dan juga kapasitas total paru-paru Denny lebih besar daripada Bowo. Dengan demikian kesimpulan pada soal adalah salah. Nomor 2, tingginya kadar urin dalam darah merupakan salah satu tanda penyakit nefritis. Menurut Anda, benarkah pernyataan tersebut? Jadi nefritis itu merupakan peradangan pada nefron karena bakteri Streptococcus. Nah, peradangan pada nefron itu bisa menyebabkan proses pembentukan urin tidak dapat berlangsung dengan optimal. Akibatnya apa? Zat yang seharusnya dikeluarkan bersama urin seperti urea tidak dapat dikeluarkan. Oleh karena itu, urea dalam darah menjadi tinggi. Jadi pernyataan pada soal memang benar. Nomor 3, seorang pria mengalami benturan pada kepala akibat kecelakaan saat mengendarai motor. Akibat benturan tersebut, dia tidak dapat berdiri dan berjalan dengan seimbang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kerusakan pada hipotalamus. Benarkah pernyataan tersebut? Jadi kesulitan untuk berdiri atau berjalan dengan seimbang menunjukkan adanya kerusakan yang terjadi pada bagian otak yang berperan sebagai pusat keseimbangan tubuh. Nah, kira-kira otak apa yang berperan dalam pusat keseimbangan? Nah, tentu saja adalah bagian otak kecil atau yang disebut dengan cerebellum. Sedangkan untuk yang hipotalamus itu merupakan bagian otak depan yang berperan dalam pengaturan suhu, rasa lapar dan juga haus. Jadi pada soal ini salah ya, yang rusak itu bukan hipotalamusnya melainkan otak kecil. Nomor 4, saat berada di dalam pesawat yang sedang lepas landas, menelan ludah merupakan cara yang dapat dilakukan untuk mencegah kerusakan gendang telinga. Mengapa demikian? Jadi saat pesawat sedang lepas landas, nah tekanan udara di dalam pesawatnya atau kabin itu menjadi lebih tinggi. Nah, kalau tekanan udara di pesawat tinggi, maka tekanan di dalam telinga juga ikut tinggi, terutama di bagian telinga tengah. Jika tekanannya terus meningkat, itu akan menyebabkan gendang telinga menjadi pecah. Nah, agar kondisi tersebut tidak terjadi, maka tekanan udara yang ada di telinga dan juga ada di bagian faring itu harus diseimbangkan. Nah, untuk saluran penghubung antara telinga dengan faring itu disebut dengan saluran Eustachius. Nah, Eustachius ini bisa menyeimbangkan tekanan udara yang ada di telinga dengan cara menelan ludah. Saat menelan ludah akan membuat celah Eustachiusnya terbuka sehingga tekanan udaranya akan menjadi seimbang. Nomor 5, nilai rujukan kadar TSH dalam darah berkisar sekitar 0,5 sampai dengan 5,0. Apa yang akan terjadi pada orang yang kadar TSH-nya kurang atau lebih dari nilai rujukan tersebut? Jelaskan. Jadi normalnya itu sekitar 0,5 sampai dengan 5 mili. Nah, apa sih yang terjadi kalau TSH-nya terlalu tinggi atau terlalu rendah? Nah, TSH sendiri itu kan hormon yang berfungsi untuk merangsang kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin. Jadi ketika TSH-nya tinggi, maka hormon tiroksinnya juga tinggi. Kalau TSH-nya rendah, hormon tiroksinnya juga rendah. Nah, akibatnya apa? Saat hormon tiroksin itu terlalu tinggi, itu bisa menyebabkan penyakit. Penyakitnya apa? Disebut dengan Base Dowi. Nah, Base Dowi ini penderitanya akan mengalami metabolisme yang cukup tinggi. Kemudian apa yang terjadi jika kekurangan hormon TSH? Kalau pada anak-anak itu bisa mengganggu pertumbuhan fisik dan juga mental anak. Sedangkan pada orang dewasa itu bisa menyebabkan terjadinya pembengkakan di bawah kulit akibat kelebihan cairan. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.